Prasa Podcast. Bersama saya Didit Imnida. Bersama saya Lisa. Bukan nih. Bukan Lisa ini. Ini kita hari ini Prasa bukan membahas KW. Oh iya sih benar. Ulangi lagi, Dit. 1, 2, 3. Selamat datang di Prasa Podcast bersama saya Didit Prabowo. Bersama saya Lisa Adinda. Bersama saya Adel Nano. Kembali lagi di Prasa yang bukan KW. Budani tolong masuk, Budani. Nggak jelas udah nih, tolong. Kan kemarin kita habis kemarin. Kayaknya tag-nya langsung banyak. Kan habis membahas keyword. Kayaknya hari ini kita Deep talk lah, agak sedikit, Ya. bukan deep talk. Average talk lah. Harmoko. Apa yang mau? Hari-hari omong kosong. Ya benar. Kita bahas yang ada aja, yang lagi Ya. happening kita bahas lah. Tapi karena saya buntut dan dikasih tugas sama Budani ngisi Prasa, Betul sekali. akhirnya saya mendapatkan Mencari ide. topik di trending. Iya, di trending. Kita apa ini? Ada Udah trending belum? 3. BTS sudah. Tokyo Udah. Revenger kalian bukan wibu. Enggak, udah di ini belum? Iya nih. Oh, belum. Iya. Ya. Nah, Sudah toh? Kita cari di explore. Ya, kita cari di ekspor apa yang lagi trending nanti kita, karena saya di Bahas. sini adalah hostnya yang paling Biasa aja. iya. Jadinya saya akan memberi kalian topik tentang selamat jalan anakku. Selamat jalan anakku dari. Kenapa kalian ketawa? Apa muka saya ini melawak? Enggak. Iya. Hari ini kita akan membahas tentang Atta Halilintar. Kenapa kok selamat jalan anakku? YouTuber nomor 1 di Indonesia. Ya, setelah Rans. Belum Vivo endorse Pakai kita. premium dong, Didit. Ya Allah, Bu, Didit. belum mampu Bu, ini Bu. Dibikan, bibik Trending nomor bisa. 3 dong. Ya. Duh, kenapa kok menangis ini Bu? Nggak tahu. Aku judulnya sama pernah jalan sempat anakku. lihat sekilas sih. Cuma kita lihat aja. Yang lagi trending. Terlalu banyak berita-berita ngawur ngidul di sosmed. Kemarin kita semua sempat bahagia banget. Ya. Kenapa Oh bahagia? iya, aku pernah sempat lihat ini. Oh, hamil. Kenapa bahagia? Hamil. Aurel. Atta, Aurel yang hamil. Captionnya bisa ditutup aja nggak sih? Iya, How? sudah. Oh, sudah. Oh, udah, oke. Dia sempat senang karena Aurel hamil. Terus dibikin konten kan? Iya. Jadi kalau nggak salah aku juga sempat melihat, kan aku sebagai seorang ibu senang kan di. Oh iya benar. Anakku, anak istriku. Ternyata pas sakit itu Dia hamil pas waktu itu. deng, apa? Kayak sinetron ya. jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan siapapun yang nyalain diri kamu udah. Ya benar. Ya Allah, ikhlas. Ini cerita yang luar Kenapa biasa memang? banget. Kalau dari judulnya sih mungkin Assalamualaikum Ini warahmatullahi ya, wabarakatuh. hubungan kali Bertemu ya. lagi Mungkin. sama aku Waalaikumsalam. Atta, dan istriku Aurel. Aurel. Jadi memang video kali ini sedikit berbeda ya teman-teman semua, karena terlalu banyak berita-berita ngawur ngidul di sosmed, Ya. infotainment ataupun Siap. di internet, dan banyak dulu yang dulu dong, Dit. Enggak, maksudnya minta intinya ini apa tuh? klarifikasi aku sama istri. Oke, kalian Gimana sih klarifikasi. sebenarnya dan gimana sih ceritanya biasanya. Ya benar. Intinya sih aku udah ngomong banget sama istri ya. Memang kemarin kita semua sempat bahagia banget, diberikan Allah rezeki ya, anak yang dititipkan di kandungan istri saya. Oh, saya tahu ini Bu, kenapa? Memang nggak gampang Kenapa, ya sayang. Keguguran. Keguguran. Karena kabarnya di Kayaknya luar ya, itu dari selama semakin, jalan anakku sih kayaknya iya. Kasihan apa sekali. ya, Tonton semakin versi. kencang. Versi full videonya di Max dulu. Oh, ini ada yang Ini cuma cuplikan versi Dan terakhir kita sudah full. periksa ke dokter fullnya Oh. berapa sejam? sama Mimi Sejam. juga, Mungkin. dan udah cek darah segala macam. Intinya anakku, anak istriku sudah kembali ke yang maha kuasa. Aku udah bilang sama istriku, Umur berapa tuh, Bu? "Ini Siapa? Anaknya. enggak deh, Umur berapa minggu? apa yang kita Kenapa, yuk? kasih itu hanya dititipkan. Ya benar. Kapan saja Allah bisa Iya, masih muda kan. Oh, kecapean mungkin dia sih. Allah bisa Mungkin. ngambil. Aurelnya yuk. Jadi
lama-lama. Mas Hatta ini makanya jangan Hari-hari aku juga diforsir. pegang tangan istriku. Iya. Nanti kita bahas Apapun setelah ini ya. Iya. kita apapun yang kita doakan itu nggak ada yang sia-sia gitu. Ya Karena benar. kan kita suka berdoa, ya Allah sehatkanlah anak kita, ya Allah sehatkanlah anak kita. Sehatkan anak kita itu, ya Allah lahirkanlah kami anak yang sehat. Kita jangan kecewa gitu, jangan kayak kecewa sama Tuhan, kok anak kita tiba-tiba diambil atau gimana gitu. Loh, enggak no. Ya, sebenarnya kan banyak teman-teman juga belum tahu ceritanya kan dari awal, karena kan memang pertama tadinya kan kita memang maunya program gitu, cuman alhamdulillah Allah kasih. Oh iya, apa seingatku kita- mereka waktu awal Maksudnya- bahkan sebelum hamil tuh kayaknya belum sebelum hamil, sebelum nikah tuh bahkan si Atta sama si Aurel ini program. ke dokter untuk persiapan program. Saya nggak tahu sih Bu. Yang saya tahu itu kemarin itu si Atta itu sempat trending di Twitter gara-gara thumbnailnya YouTube-nya dia itu judulnya itu posisi apa berhubungan. Iya ada Bu. Berhubungan ini lagi itu. Apa tuh? Berhubungan. Terus kenapa maksudnya? Atta tuh kasih tips kayak gitu kan? Iya, gitu. ada thumbnailnya gitu. Saya tidak Itu tahu. sebelum nikah atau setelah menikah? Loh, sudah menikah, belum menikah membahas posisi Anda ini Iya, bagaimana? Enggak, aku setauku memang sebelum mereka menikah, maksudnya beberapa hari sebelum mereka menikah tuh mereka sempat ke dokter objin. Memprogram untuk Inginnya setelah menikah langsung program gitu. Oh, gitu. Setauku gitu. Jadi itu pro kontra sih dari orang-orang. Kenapa kok sebelum nikah kok sudah mau program gitu? Padahal kan belum nikah gitu loh maksudnya. Ada yang bilang pamali, ada yang bilang apalah banyak lah gitu. Oh iya. Gitu. Langsung next dulu aja ya, kita dengerin dulu. tanpa kita pakai program atau pakai obat gitu. Oh, pakai obat, ada obatnya ya? Allah kasih. Tapi ternyata sebelum program dia udah Pas hamil rumah sakit nih. baru pertama kali itu dokter tuh bilang memang ini masih kecil banget gitu. Tapi kalau dihitung dari masa haidnya itu seharusnya sudah lebih besar gitu. Nah dari situ sebenarnya udah sempet kayak aduh kok gini ya, kenapa ya gitu, sempat sedih sih gitu. Nah dari situ mulai tuh kepikiran sampai akhirnya ke dokter yang kedua kalinya. Dokter kedua kalinya agak membesar sedikit tapi tidak yang tidak sama seperti orang lain gitu. Nah dokter bilang Tapi kelihatan nggak gitu Bu ya kalau hamil gitu waktu di USB USG ya, so Inggris. Itu kelihatan memang Bu. Apanya tuh kelihatan apa? Janin manusia itu kelihatan umur berapa sih? Janin manusia itu kalau Ini Ibu kan dokter setahu ya? ilmuku ya, Dokter. iya, setahu ilmuku ya, itu kalau kelihatan tuh memang beda-beda setiap orang. Ada Oh, yang gitu? 8 minggu kelihatan janinnya, ada yang 10 minggu kelihatan janinnya. Itu At least bentuknya gumpalan gitu. kecil gitu loh, kayak di tengah ada kecilan gitu. Kalau Iya, orang dia awam juga- melihat susah sih kalau dari USG karena kan hitam putih ya. Jadi kayak ilmu goib gitu. Nggak, maksudnya kan kelihatannya tuh kalau orang awam mau melihat beda gitu. Tapi kalau dijelaskan itu tuh ada segumpul kecil gitu. Dan di situ tuh bayinya si janinnya tuh nempel di situ. Itu kelihatan. Nah, pada saat usia dia di 8 minggu, 8 mingguan 6 sampai 8 minggu itu biasanya dia masih berupa janin tapi belum ada detak jantungnya. Oh, masih gumpalan ini. Iya, masih gumpalan lah. Ibaratnya janin masih menempel tapi belum ada detak jantungnya gitu loh. Nah, pada saat Tapi itu kamu sudah disebut bisa dihitung sebagai manusia belum? bisa dong, bisa. Oh, iya? Cuman ya Apa, Mbak? janin, Oh, janin iya. tapi belum janin berbentuk. Organisme. Iya kan Bu? Sel organik. Sel. Kayak apa sih Ya, sel-sel itu? sel lah. Tapi hidup, cuman dia belum ada detak jantungnya. Saat dia detak jantungnya itu kalau nggak salah itu usia 8 sampai 10 mingguan lah kalau nggak salah. Oh. 8 sampai 10 itu rata-rata ya, 8 sampai 10 minggu itu seharusnya sudah ada detak jantungnya. Bahkan ada yang usianya sekitar 7 minggu, 6 sampai 7 minggu itu udah ada detak jantungnya. Jadi tergantung, memang setiap orang beda-beda. Oke. Tapi saat kamu sudah lebih dari 10 minggu, sekitar 12 minggu ditunggu nih, 12 minggu gitu, ternyata detak jantungnya itu tidak ada atau tidak berkembang, itu disebut dengan janin yang tidak berkembang. Wah, Allah. Jadi dia ya mau nggak mau ya jadinya nggak berkembang. Nah ini mungkin si Aurel ini ya makanya dia bilang kan kecil kan dia bilang Iya, tadi. waktu itu kan dia bilang sudah terlihat di dokter yang dia periksa 1 kali, 2 pertama kali itu. second opinion. Makanya dibikin konten sama Atta kalau dia sudah mempunyai anak gitu loh. Udah senang Karena sekali. dia ya memang udah positif gitu. Cuman kan kita belum tahu apakah dia ada detak jantungnya atau tidak gitu. Iya, iya. Kita teruskan dulu aja, kita bahas lagi. Iya, siap. yang seharusnya itu mencapai di angka 200
itu Angka apa, 200? di bawah itu jauh. Kadarku tuh hanya 16. Kadar HCG-nya Kecil. mungkin. Jadi dokter bilang kayaknya ini orang ini baru 3 sampai 4 minggu gitu. Karena banyak yang bilang juga kan, apa ya, banyak berita yang enak gitu. Maksudnya dibilang akunya gini gitu. Ngomongnya aneh-aneh gitu. Wah, jahat sekali memang netizen mulutnya. Kadang gitu loh memang. Lebaran itu pagi-pagi itu aku sempat pendarahan tapi sedikit. Itu nggak banyak, dan itu bukan, aku bilangnya pendarahan karena yang kulihat itu memang darah, bukan kayak flek gitu, beda. Bukan biasanya kan flek orang coklat, ini tapi darah. Itu aku kirimkan ke dokter, aku kirim ke dokter bilang, oh Aura kamu harus bed rest total. Jadi aku bed rest total. Kenapa Bu kalau orang hamil itu tiba-tiba ada pendarahan itu sebabnya apa? Ya banyak sebabnya. Apa karena terpreset? Capek. Bisa apa karena capek juga mens? bisa. Gitu aja. Enggak dong, Kalau hamil nggak mungkin mens lah. ya dia laki, dia nggak tahu. Oh Ya iya, bener. bener. Pertanyaannya bener, itu pertanyaan bener dari orang awam kan. Ya, ya Bu. Iya bener. Kamu ini marah-marah. Ya Bu. Iya, jadi memang banyak macam, banyak apa aku tadi bilang? Banyak hal. Banyak. Nah, yang menunjukkan Kayak Indomie. kenapa terjadi pendarahan Iya, saat banyak. orang Karena dia hamil. bisa kecapean atau memang janinnya belum tumbuh. Kecapean bisa? Bisa. Jadi dia ibaratnya janinnya udah kayak ya nggak tumbuh, bisa bisa lepas, bisa apa Loh, banyak. darahnya kan itu sumbernya dari mana? Apa dari janin yang merotol? Iya. Enggak kan bisa kan kalau ke Janin gugur. merotol. Ya kan apa ya bahasanya kayak anak-anak. Jadi rahim saat dia tidak dibuahin atau saat Ya. dia tidak ada janinnya di dalam situ, Ya. maka itu akan luntur kan. Jadi Ya, itu maksud saya merotol Ya, kan. ya, sejenis itulah, dinding ya. rahim itu kan, makanya jadi mens itu kan. ya bisa karena dia ada pendarahan di situ. Oh, gitu. Flek jatuhnya. Kita lanjutkan dulu. Udah nih, terus aku pulang kan ke rumah. Terus pas pulang ke rumah tuh apa namanya, masih rumah udah agak banyak tuh itu darahnya, Sorry. lumayan banyak. Makanya nggak usah banyak pola. Silat. Jam 11 malam tuh perutku tuh sakit, tapi sakitnya tuh sakit banget gitu, kayak mau haid tapi lebih sakit berkali-kali lipat. Dilep. Terus akhirnya abang kan nemenin tuh ya dari jam 11 malam misalnya, nemenin sampai jam 2 pagi. Dokter bilang, oh itu biasanya memang karena kontraksi itu. Karena kontraksi, makanya itu sakit. Nah, ternyata pas sakit itu sepertinya tuh, itu tuh dia kayak keluar gitu. Jadi, ya udah, nah dari situ Keluar? aku udah, Oh, anaknya. oh kayaknya mungkin udah keluar gitu kali ya, atau apa nggak tahu gitu. Mungkin keguguran, Habis itu ya. udah, nah akhirnya kita baru ke dokter tadi. Bener, gitu. Dokter bilang, maaf banget ya bapak ibu, dokter udah bilang. Saya lihat dari pengecekan darahnya, kan tadi pagi cek darah dulu. Iya udah ngecek darah, jadi pas cek darah kan dokternya udah negatif. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan siapapun yang nyalain diri kamu, udah happy. Tapi Ya. aku yakin biasanya ini kan penanda baiknya buat kita, ini adalah tandanya kita berdua sehat, kita berdua subur. Insya Allah beberapa bulan ke depan Iya benar. kita bisa punya anak lagi. Benar, Ya. semangat Mas Atta. Penting, aku mau kamu tetap kuat, tetap sabar. Karena kalau dia yang nangis, walaupun aku kuatin, tapi aku tuh bakal lebih nangis dari dia gitu. Waktu dia lagi nangis, aku tuh kayak nggak bisa tiduran aja, nggak bisa. Aku berdiri, teleponin Padahal kasurnya bagus ya. semua dokter, Apa hubungannya sama bidan. Maksudnya kan Nggak bisa tidur. nggak bisa tidur kan. Apa hubungannya sama kasur? Besoknya hari lebaran tuh aku bener-bener teleponnya sampai jam 2 pagi. Iya. Masih online telepon. Saking tuh aku udah sakit banget gitu, tapi mau ke rumah sakit, tapi dokter bilang nggak bisa, kamu ke rumah sakit pun pasti nanti bed rest. Tapi kamu di rumah, karena besok udah hari lebaran nih, besoknya tuh itu udah masuk lebaran kali mungkin, karena udah jam 1 Duh, kenapa ini? Matanya. nggak bisa gimana. Oh, nangis kirain gatel matanya. Ternyata pas aku lagi sakit, sesakit-sakitnya itu tuh, oh itu mungkin itu dia lagi Lepas pas gitu. itu dia keluar gitu. Jadi pada saat itulah anak kita itu udah sakitnya tuh luar sakit biasa banget, udah kayak
apa ya, ini dia nih tangannya ini udah habis aku cakar, udah apa teriak-teriak. Iya, sampai bengkak itu tangannya. Atas sekarang gede lengannya sekarang. Nah ini loh gede yang tangannya bengkak. Allah tahu yang terbaik, Allah tahu yang terbaik. Jadi kita berdua udah ngomong berdua, sayang apapun nanti periksanya kita happy. Nah, Kamu ada aku, harus ikhlas. aku ada Iya, kamu. bener aku sih. Dia yang sakit, aku yang sakit. Kita masih banyak dream kita ke depannya. Masih mau usaha bareng-bareng, masih mau jalan bareng-bareng. Intinya Tuhan masih mungkin mau kita honeymoon lagi gitu. Jadi kita ngerasain suami istri. Apa Pak? Kenapa ngomongin honeymoon? Tuhan masih ingin kita honeymoon lagi. Iya, kenapa emang? Yang ingin honeymoon kan Mereka. iya. Tuhan kan Maksudnya. maksudnya cuma ngasih gitu loh. Dikasih waktu, karena seorang ibu dan ayah itu akan menjadi orang tua pada waktunya, Dit. Iya sih. Ya, dulu kan aku juga gitu, Dit. Pernah nih, jadi aku sambil curhat ya. Ya ini aduh, ceritain aja Bu, ceritain Bu. Oh ya, dulu aku juga pernah punya waktu Ya. anak pertama banget. Waktu itu aku lagi dokter internship gitu Ya, di internship. salah satu rumah sakit di daerah Mojokerto di luar kota Surabaya. Ah. Pada saat itu aku memang harus PP karena di sana memang aku ngekos sehari. Ngekos 1 tahun. Tapi aku setiap minggu tuh selalu pulang gitu. Pulang ke Karena Surabaya? Pulang ke Surabaya karena Dalam kan aku keadaan dalam posisi dalam keadaan itu hamil. ya, dalam keadaan hamil. Karena aku dalam posisi sudah menikah pada saat itu kan. Jadi nggak mungkin dua suamiku aku tinggal setahun. Kecuali aku tidak menikah atau masih jomblo ya setahun di sana bodo amat gitu kan. Tapi kan sekarang aku udah punya suami waktu itu. Ya. Jadi waktu itu aku harus PP setiap seminggu sekali. Nah pada saat itu memang aku tidak tidak terlalu banyak bed rest karena satu waktu internship itu memang jaga malam luar biasa. Anak internship dokter tuh anak internship Itu tuh usia kandungannya berapa? pada saat aku jaga itu Bulan. aku kebetulan dapat di UGD pada saat aku hamil. Ah. Bukan kalau di puskesmas mungkin agak sedikit longgar karena kan puskesmas tidak ada jaga UGD yang malam-malam. Puskesmas kan paling pagi sama jaga ruangan aja kan. Tapi kalau UGD kan lebih malam. Enggak, itu tuh. usia kehamilannya waktu itu berapa Bu? Waktu internship. Aku tuh hamil kakaknya Kiano tuh pokoknya sampai besar usia 5 bulan lah, 20 ya mingguan. gede ya. Gede 20 minggu sampai akhirnya aku kehilangan karena aku udah capek banget, bed rest juga kurang. Waktu itu juga kalau nggak salah karena aku nggak cocok sama airnya di daerah Mojokerto situ. Oh, bisa. Selalu sakit di bawah itu selalu adalah sakit gitu Ya, di bawah ya. kayak gatel-gatel gitu loh. Ya, Nah, itu ternyata terus, mungkin terus. udah bakteri udah masuk dan lain-lain satu. Oh. Terus kedua juga karena waktu itu aku jaga malam. Jaga malam terus itu setiap 2 hari sekali tuh aku selalu jaga malam gitu. Jaga malam UGD kan nggak biasa kan gitu. Iya, Terus, benar. waktu sampai 24 minggu Night shift. jadi aku terus keguguran ternyata. Ketubanku udah pecah duluan dan tidak bisa diselamatkan gitu. Apalagi udah besar kan 24 minggu. Itu rasanya gimana? Sakit Bu? Ya gimana ya, gimana? Aduh, nggak tahu, Bu, saya iya, nggak- ya gimana ya, sakit lah Dit, Sakit lah sakit. Tapi alhamdulillah memang benar kata dia, pasti ada waktunya. Mungkin pada saat itu mungkin Tuhan kasihin aku, Allah kasih aku kayak ya ini belum waktunya Del, ini belum waktunya itu kamu punya Bu, kalau anak, menurut saya gitu. itu tabungan akhirat Bu. Benar sih Dit, karena masih 20 Iya kan, minggu kalau juga kan, Dit. kita sudah berdosa sebagai orang tua, ketika anak kita dipanggil, mungkin di besoknya jadi penolong kita. Iya benar sih, itu benar sih. Aku mikirnya gitu Iya, Bu, aja ya? sih, Dit. Benar apalagi udah 24 minggu udah dikasih tiup rohnya udah banget. Aku kan Iya, benar. baca juga gitu kan, Dit. Iya, benar, gitu. benar. Tapi memang benar kata si Atta sama si ini, mungkin Allah masih pengen kamu begini, Allah masih bikin kamu begini, mungkin belum saatnya ini kamu jadi orang tua. Aku Ya, dulu juga benar. mikirnya gitu. Mungkin saat ini belum sayang, kita belum jadi orang tua. Waktu itu aku ngomong sama suami, karena saat ini aku masih internship yang harus menjalani 1 tahun. Nanti kalau aku bayangin aja saat aku internship jaga malam, terus anakku aku harus bawa ke Mojokerto, terus aku gimana gitu loh. Maksudnya aku daripada mutung, daripada apa gitu kan. Aku pikir dulu mungkin ini memang terbaik lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kok alhamdulillah 3 bulan setelahnya dikasih lagi. Langsung 3 bulan. Gitu, 3 bulan langsung aku langsung dikasih lagi dan Dikasih untungnya gantian. begitu hitunganku itu 3 bulan setelah itu aku sudah selesai internship. Jadi pada saat lahiran itu hitunganku aku udah selesai internship, aku udah di rumah gitu. Jadi Alhamdulillah. memang udah dikasih Allah kayak gitu. Makanya aku berharap Bener si itu, Bu. atas sama si Aurel mungkin saat ini belum ditakdir Ya. Dulu belum ditakdirkan untuk belum di Iya. kasih gitu Masih loh. depending mungkin. Mungkin saat ini mungkin dibutuhkan Iya. kamu harus kerja dulu lah. Kamu masih menikmati masa mudamu, masa-masa ini. Karena Aku percaya rencana kayak gitu terbaik sih. adalah rencana dari Allah. Iya, kita bisa merencanakan tapi semuanya itu kembali ke Allah. Nah, itulah. Gitu. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Waduh. Tapi benar dia, kalau kayak gini kan kita tahu kita sama-sama subur gitu. Karena kalau nggak salah aku pernah dengar Aurel tuh punya sakit kalau nggak salah. Ya. Sakit apa? PCOS, enggak ya, nggak tahu. PCOS. PCOS. PCOS apa? Apaan?
punya sakit apa tumor pernah kalau nggak salah sih. Oh iya, Pernah sampai mau harus diangkat. Miom mungkin miom. Oh nggak tahu, aku nggak terlalu mengikutin sih. Oke. Tapi sempat kalau nggak salah Aurel ada masalah Ada PCOS atau ada tumor-tumornya itu. tumor apa sampai diangkat ada di YouTube-nya. Cuman karena maaf karena aku nggak pengikut AHA jadi aku nggak terlalu tahu. Cuman aku pernah sempat denger aja si Aurel ada sakit gitu di daerah rahimnya. Cuman Oke. kalau alhamdulillah masih bisa hamil dengan natural dengan alami. Oke, Gitu oke, sih. oke, Coba oke. next aja lagi kita bahas lagi nanti. Bener-bener bisa olahraga bareng, bisa ini bareng. Selalu ambil positifnya buat kita sayang ya. Pokoknya Benar. positifnya aku selalu inget aja pokoknya aku tuh udah bersyukur banget bisa hamil lagi tuh aku udah bisa bersyukur. Benar itu. Karena sehat. Soalnya aku tuh udah tahu rasanya hamil tuh seperti apa. Banyak lah maksudnya pelajaran dari semua ini yang kita ambil ya sayang. Maksudnya dari Luar biasa lah Pak. luar biasa. Pelajaran kedepannya Dokter kita udah nggak tahu ya. Iya, kita nggak akan ngoyo-ngoyo banget berdua. Dokter bilang juga memang kalau bisa nanti next ke depan di keep secret dulu sampai umur. Kelihatan. Oh ya. Jadi nggak usah. Nah, itu benar Mas Atta. Gimana? Harus di keep secret dulu, jangan Kenapa? apa-apa itu Iya. dijadikan konten. Kita tahu lah Mas Atta ini memang YouTuber. ya, pendapatannya dari YouTube juga yang terbesar. Tapi kalau misalnya hal-hal pribadi itu di keep dulu. Takutnya Alasannya karena itu Bu, netizen Indonesia kayak Netizen kan omongannya tuh Benar-benar. Karena aku Kasian. percaya penyakit ain itu ada Dit. Kamu percaya nggak sih Dit? Ada Apa? penyakit ain. Penyakit ain. Ain, apa itu? Penyakit ain. Ain, hoin. Jadi ain. Apa itu Bu? Bukan. Jadi kayak penyakit yang diakibatkan karena omongan nggak enak dari orang-orang yang memang iri sama kita atau yang nggak suka sama kita. Itu bisa. Oh, ada bisa. bener. Iya, itu Makanya karena kenapa kalau kata ini kok ngomongin agama? Enggak, Bu. Ini Enggak, bukan menurut di saya agama. ya. Jadi kayak ngomongin kenapa kok kamu setiap melihat foto atau di Instagram tuh selalu katakan Masya Allah, Ya. jangan katakan hal lain gitu. Makanya ada beberapa orang, kalau kamu ngelihat apapun yang mengagumkan harus ngomong Masya Allah. Karena hal itu tuh berpengaruh banget, dengki, iri, orang banyak loh Dit, orang yang di Indonesia ini yang nggak apa ya namanya, sepemikiran atau sefrekuensi atau sesubur apa. mereka lah ibaratnya Terus begitu. jadinya nikah, iri terus. bener, kok mereka baru ini terusnya iri, belum apa-apa sudah diposting gitu. Nah, Bukan itulah. masalah itunya, tapi masalah kata-kata yang dikeluarkan sama netizen ini loh yang bisa Menjadi membahayakan. menarik hal-hal negatif Bener. juga. Bukan karena Itu ini ya, ain ya? itu ain. Kalau menurut aku masih percaya karena itu memang ada di agama ya, agama saya ya. Jadi kalau kayak gitu sih aku percaya. Makanya jangan terlalu diumbar. Cuman mungkin maksudnya dia mungkin mau mengasihkan kabar baik gitu kan. Buat fans-fansnya Buat Mas Atta fans-fansnya. mungkin. Buat kalian yang bukan fansnya Mas Atta, ya jangan marah-marah lah. Iya, jangan marah-marah lah ya. bener. Anda ini orang lagi kalau sedih. nggak suka ya nggak usah ditonton gitu aja lah. Iya. Di blok. Kalau Tapi kita bagus, yang jangan namanya iri dengki itu tidak bisa ditahan loh Dit, memang Dit. Ya, aduh, kamu jelasin lah, ketawa-ketawa mulu. Orang-orang iri ini harus dijelasin. Saya juga mungkin bukan fansnya Mas Atta, tapi ketika orang lagi sedih, ya mungkin kelakuannya memang agak norak. Nah itu kan. Jangan dong Dit, Dit, jangan dong Dit. Setidaknya itu jangan diserang lah. Kalian harus punya empati atau simpati. Kalau misalnya kejadian yang dialami mereka berdua ini kena ke kalian, Iya, sedih juga sih Dit ya. nah itulah. Makanya kenapa orang bilang kalau umur masih bayi kalau bayi masih kecil jangan diposting dulu, jangan dikasih dulu info kemana-mana. Mengundang kata-kata. Saking bahagianya, benar. Takutnya itu bukan apa, ainnya itu loh. Menurutku Bener. gitu. Bukan karena nanti kalau ini ternyata nggak jadi aku malu, bukan karena malunya, tapi mungkin karena lebih ke ainnya ya. Iya, Omongan dengki orang itu omongan tuh luar biasa. apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu menarik. Benar. Menarik sesuatu. Kalau kita berpikiran positif, menarik hal positif. Kalau yang kita lakukan negatif, Karena nggak semua orang itu baik ya, maksudnya mereka apalagi YouTubers terkenal kan. Iya, Jadi itu. setiap orang ada posting dia dilihat, ada yang nggak suka, banyak haters juga loh kan, ya kan. malah haters. ngata-ngatain, menyumpah Semoga serapai. ya, gitu kan takut. Iya, namanya hamil Tuh pertama. happy gitu. Kehamilan pertama gimana sih? Kita berdua sama-sama pengen punya anak gitu, tiba-tiba Allah kasih itu kan luar Happy-nya biasa banget kita gitu, banget jadi kayak- sekali Ya, gitu kan. Nggak ada yang soalnya intinya ini kata dokter nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dari kita berdua, bukan salahnya kita, memang ini udah jalannya kayak gini. Benar. Gitu. Semoga nanti ini jadi cerita juga buat Benar. adikmu nanti kalau lahir. Ayah sama ibumu punya cerita yang luar biasa dari anak pertama kami yang udah dipanggil. Ini cerita yang luar biasa banget dan jadi pelajaran yang banyak banget buat Iya. papa mama Benar. yang memuda ini. Semangat Mas Atta. Aku
Mohon maaf lahir batin sekali lagi buat teman-teman kalau ada salah kata, salah sikap, Maaf lahir batin. salah perbuatan. semuanya. Oke. Ya, Maaf Mas lahir Atta. batin ya semuanya. Kita belum ngomong maaf lahir batin loh. Kesempatan Ya. selanjutnya Semangat. mohon doanya aja yang terbaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hagi-hagi. Hak. Haki-haki ya? Hak. Oh. Itu begitulah pokoknya. Setelah hak ini apa ada konten selanjutnya setelah Nggak hak? tahu. Oh, kamu pernah nggak sih, Dit? Ini kepanjangan durasinya. Apa, Bu? Ini kalau nggak salah, 25. Ini kalau nggak salah itu sempat ada omongan dari Mimi, miminya si Aurel itu Mimi bilang, Sapose. Mimi Krisdayanti. Kalau nggak salah ya, dia bilang kalau bisa, Mimi. kalau Iya. bisa apa-apa jangan dijadikan konten, dia bilang gitu. Jangan semuanya kehidupan pribadi dijadikan konten, gitu. Itu ada baiknya sih kita. Ya ada baiknya iya juga, kan? tapi ya namanya pekerjaan. Kalau sebagai orang yang seperti Mas Atta ini, dia rela menggadaikan itunya apa kehidupan pribadinya demi Ya uang. ibaratnya begitu ya, ibaratnya gitu. Tapi, Tapi ya gimana ya namanya? Kembali lagi karena hidup ini ada. adalah pilihan. Apa-apa adalah menjadi pilihan kalian. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kasus yang sama atau merasakan hal yang sama kayak Mas Atta dan Dek Aurel ini, jangan bersedih. Adikmu tadi. Enggak. Intinya itu jangan bersedih karena rencana yang paling baik adalah rencana dari Allah. Bener. Oke, sekian dari kami Prasa Podcast kali ini. Mungkin agak kurang berfaedah karena kita bukan Berfaedah siapa-siapa. dong, berfaedah. Mungkin ini dari ini semua Ya. dari ilmu yang saya berikan yang Ya. tidak terlalu banyak itu ya. Itu semoga bisa menjadi Semoga bisa diambil pelajaran hikmahnya. ke depannya. Benar. Jadi pada saat kalian semua mama-mama baru atau orang tua baru yang mungkin udah punya anak gitu kan, yang masih belum terlalu ibaratnya belum di atas semester 1, belum 3 bulan, Benar. usahakan keep secret dulu. Kenapa? Karena penyakit AIN itu lebih berbahaya dari yang penyakit-penyakit lain gitu Nah. loh. Tunggu dulu lah, nanti kalau udah detuk jantungnya, udah sehat, udah besar, udah kuat, kalian boleh ceritakan ke dunia bahwa saya udah punya anak. Insya Allah nggak apa-apa. Nah. Insya Allah. Tuh sekian dari Prasa Podcast. Kali ini untuk Terima kasih. kok terima kasih. Oh. Barangkali ada teman-teman yang punya saran atau apa, langsung aja klik di bawah. See you on the next reaction. See you in the See you on the next content. Bye.